Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selanjutnya seperti biasa untuk membangkitkan jiwa nasionalis, ya kita coba simak bersama, kita coba dengarkan dengan seksama lagu nasional yang akan Bapak tayangkan. Mohon diperhatikan dan duduk dengan sikap sempurna. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu itu kita bisa menyiapkan jiwa kita, bisa menyiapkan fisik dan mental kita, termasuk pikiran kita, menyongsong masa depan untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya, tujuannya ke sana. Selanjutnya, Bapak lihat di kegiatan diskusi di LMS ya, semalam itu cukup menarik ya. Kalian bisa bersharing informasi, bisa menyelesaikan juga. Nah, jadi nanti di kesempatan silakan nanti ada sesi untuk kalian berdiskusi kembali. Bapak siap yang saling rame gitu ya, menjawab soal yang sudah Bapak siapkan. Baik. Perlu kalian ketahui, Bapak sekedar mengingatkan dari materi yang sudah Bapak sampaikan di GC, di Google Classroom, bahwa pelajaran pelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Ya. Oke, izin Bapak menyampaikan penguatan terlebih dahulu atau menyampaikan persepsi terlebih dahulu pada kalian ya, apa itu barisan dan aritmatika, termasuk bagaimana sih ya nanti bentuk realita di kehidupan kita sehari-hari. Izin Bapak bahasannya sedikit. Itu gambar Bapak nanti ya, lampau ketika Amel, terus Teh Amel dan yang lainnya, Teh Nopi, Teh Les, maka nanti Bapak usianya mungkin seperti gambar karikatur di sana nanti ya. Dan jangan lupa kami guru-guru yang selalu menambahkan kesuksesan kalian. Baik, kita lanjut. Di mana kegiatannya adalah ada kompetensi dasar yang harus kita ketahui. Ya, yang pertama adalah menganalisis barisan deret aritmatika. Terus selanjutnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan juga dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, selanjutnya Bapak buatkan indikator pencapaiannya, ya indikator pencapaian kompetensi, menganalisis barisan dan deret aritmatika, terus menghitung barisan dan deret aritmatika dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Terus selanjutnya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah nanti kalian ya, dan kemarin di GC juga sudah dilaksanakan. Kalian setelah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya terbagi menjadi 3 kelompok, kalian nanti harus dapat menentukan bentuk umum rumus suku ke N dan jumlah suku ke N. Harapan Bapak kalian dapat menyelesaikan ya masalah kontekstual tentang barisan dan deret aritmatika. Upacara di sekolah. Oh, di sekolah ya. Sering kita laksanakan tiap hari Senin ya, Epul ya. Iya, Pak. Upacara. Ini kalau kita perhatikan nih di upacara ini biasanya Bapak kan sering mengarahkan di depan gitu ya. Sering mengarahkan siswa berbaris sesuai dengan kompetensinya masing-masing gitu ya. Biasanya urutan barisannya seperti apa Kang Epul dari depan ke belakang? Dari yang badannya lebih pendek ke yang tinggi. Oh iya, jadi dari yang lebih kecil ke yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih pendek ke lebih tinggi. Paskibra SMK 9 bukan? Kalian kenal atributnya ya? Iya Pak, SMK 9. Pasbara. Pasukan pengibar Pasbara SMK 9 Garut yang sedang mengikuti sebuah perlombaan di tingkat provinsi ya. Di kegiatan ini juga, apakah Bapak tanya ya, apakah terurut juga susunan berbarisnya dari petugas atau dari orang depan sampai ke belakang itu seperti apa urutannya? Sama berurut Pak, tapi ini mah bedanya yang tinggi di depan. Oh iya, yang tinggi di depan dan paling penjuru belakang itu paling? Yang paling pendek, yang paling kecil. Paling pendek, ya paling kecil, baik. Nah jadi intinya, kalau sudah ada, ya kalau ada sebuah susunan yang terurut, ya dari misalkan nanti unsur pertama dan seterusnya sampai unsur belakang dengan jarak yang sama, maka itulah yang dinamakan
masalah kontekstual yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, mengingat kembali tentang pola bilangan. Ya, tentang pola bilangan. Coba Bapak ingin dengar suaranya dulu nih. Suara Teh Amel. Teh Amel ada Teh Amel? Ada, Pak. Ada. Coba Teh Amel, di sana ada pola bilangan. Bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. Ya, contoh. Pola bilangan ganjil, Teh. 1, 3, 5. Kira-kira Teh Amel setelah 5 berapa? 7. Dan suku kedua bedanya cuma 2. Oh, cuma 2. Dari 3 ke 5? Sama 2. Sama 2. Berarti selanjutnya 5 tinggal di gimana? Tinggal ditambah? Tinggal ditambah 2. Oh iya, berarti Teh Amel ini sudah paham ya, sudah mengarah ke konsep tentang barisan aritmatika. Kalian sudah mengerjakan LKPD ya di GC. Oke, sudah mengerjakan Siap, LKPD. sudah Pak. Sekarang Bapak akan sediakan link Meet untuk kelompok. Silakan mungkin bisa diklik kelompoknya masing-masing. Ya, nanti akan gabung di kelompok-kelompok tersebut. Nanti Bapak pantau kegiatannya di kelompok-kelompok itu. Ada, Pak. Apaan Pak Ahmad? Dengar ya, ada Teh Nopi, ada Sansan, ada Laras, bagus, mantap. Ada Kang Suhendar, wah yang sedang sakit masih semangat, terima kasih Kang. Baik, silakan mungkin di diskusi kalian bertemu secara kelompok seperti ini disepakati, nanti Bapak minta ada yang bisa presentasi di tiap kelompok. Saya bacakan dulu soalnya. Ya, silakan. Pak Komar adalah pengrajin batako. Pada tanggal 1 September 2020, memiliki persediaan batako 500 buah. Tanggal berapakah Pak Komar dan karyawannya dapat menyelesaikan pesanan konsumennya? Nah, yang pertama kita lakukan untuk menjawab permasalahan ini adalah tulis permasalahannya dalam bentuk barisan. 1600 sama dengan 100N. N sama dengan 1600 dibagi 100 sama dengan 16. Jadi Pak Komar menyelesaikan pesanan selama 16 hari, yaitu selesai pada tanggal 1 September 2020 ditambah 16 hari sama dengan 17 September 2020. Silakan mungkin teman-teman ada yang ingin menanyakan dari langkah penyelesaian tadi. Nah, tadi Bapak dengar penjelasan dari Teknopi kelompok 3 bahwa 2/5 itu pindah ruas. Jadi maksudnya pindah ruas itu bukan dibalik ya anak-anak. Pindah ruas itu bukan dibalik artinya. Jadi artinya gini, kedua ruas, baik itu kiri dan kanan, kita kali dengan 2 dan bagi dengan 5. 2 ruasnya. Itu maksudnya. Tapi intinya penyelesaiannya sudah benar. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tadi Bapak perhatikan dari penyelesaian di LKPD pertama menentukan rumus UN dan SN, terus juga kalian menganalisis soal dan menyelesaikan masalah kontekstual, itu ternyata sudah runtut, sudah bisa diselesaikan karena memang sudah didiskusikan mungkin di kegiatan sebelumnya di Google Classroom. Nah, sekarang Bapak akan coba memperjelas kembali mungkin materi yang kita pelajari hari ini. Sebentar. Nah, sekarang masuk konsep. Nah, inilah yang tadi kalian tentukan dengan menentukan dari masalah kontekstual, menentukan rumus suku ke N. Ya, ini slide-nya, PPT-nya silakan bisa dibaca kembali, termasuk ada book creator juga yang Bapak siapkan, silakan bisa kalian baca-baca kembali untuk memperkuat konsep tentang barisan dan deret aritmatika. Maka rumus umum suku ke N diperoleh adalah UN sama dengan, ini perlu diingat, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan barisan paling depan terdiri dari 14 buah. Barisan paling depan terdiri dari 14 buah. Barisan kedua kan banyak kursi pada barisan ke-20 adalah titik-titik. Oke, berarti ini masuk ke barisan aritmatika. Gitu ya? Betul? Ya. Sekarang Bapak tanya, kalau barisan aritmatika tadi sudah kalian jelaskan itu harus ada suku pertama atau A dan harus ada beda B. Ya. Kira-kira dari soal ini suku pertamanya berapa? 14, Pak. 14, Pak. 4? 14, Pak. Bagus. 14, Pak. Bedanya berapa? 2, Pak. Bedanya 2, bagus. Jadi kira-kira kalau barisan depan 14, barisan kedua 16, barisan ketiga 18, kira-kira barisan keempat berapa? 20. 20, bagus ya. Jadi terima kasih. Nah, sehingga banyaknya kursi pada barisan ke-20 adalah, maka itu ditanyakan apa?
U20, Pak. U20, bagus. Ya, jadi yang ditanyakannya adalah U20 ya, dan jadi sekarang mungkin untuk mengakhiri kegiatan. Masih ada pertanyaan tentang materi itu? Siap tidak? Bisa ya, bisa dipahami. Nah, kalau sudah dipahami, Bisa, coba Pak. Bapak minta perwakilan dari kalian yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar apa hari ini. Coba silakan, Bapak kasih poin. Bapak kasih Saya full, poin. Pak. Oke, izinkan saya memberi kesimpulan yang saya dapat di pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah, alhamdulillah diskusi kelompok ya berjalan dengan lancar, seluruh anggota kelompok juga aktif dalam kegiatan diskusi. Dan kami bisa menyelesaikan masalah di KPD ini. Di antaranya yang pertama, menentukan rumus suku ke N atau UN dan menentukan jumlah suku ke N atau SN. Baik, terima kasih Kang Epul ya. Luar biasa. Berikan dulu plus yang kemudian untuk Kang Epul yang sudah menjelaskan. Nah, tadi ada sedikit Bapak minta penjelasan kembali. Tadi Kang Epul sudah menjelaskan bisa menentukan rumus UN dan SN. Di antara kalian selain Kang Epul, tadi Kang Epul sudah menyimpulkan. Coba sebutkan UN itu rumusannya seperti apa? UN Ditambah tambah N dikurangi 1 dikali B. ya, itu betul tadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Bagus, Teh Anjani, terima kasih. Satu lagi, SN. Saya, Pak. SN itu sama dengan siapa? Oh, Tenopi, silakan Tenopi. Jadi rumus SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Oh, bagus juga. Tepuk tangan buat Tenopi. Nah, itu adalah menentukan rumus jumlah suku ke N. Baik, anak-anak. Jadi intinya pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah bisa dipahami. Nanti terakhir Bapak baik mungkin. Seperti biasa 1 2 3 nanti dapat reward dari Bapak. Siap? Alhamdulillah siap. Ya, Pak. Siap? Ya, Pak. Nah, oke, baik. Nah, itu mungkin anak-anak ya pertemuan pada kesempatan kali ini, termasuk nanti juga silakan tetap dipantau GC-nya, Google Classroom. Nah, karena di sana nanti Bapak akan siapkan link presensi juga ya, absensi dari kalian untuk pertemuan hari ini. Kenapa tadi Bapak tidak bahas di awal? Biasanya kalau sudah ngabsen kalian tinggal, sudah ngabsen tinggal. Nah, sehingga absensi nanti Bapak sediakan di belakang. Terus yang kedua, Bapak siapkan juga tugas yang harus diselesaikan. Tugasnya ada 2 soal saja. Salah satu soalnya seperti yang tadi, soal yang kedua di PowerPoint yang Bapak siapkan. Ya, itu silakan diselesaikan. Jawabannya hanya angka saja. Sekali lagi, jawabannya hanya angka akhirnya saja, tapi kalian harus mengupload langkah penyelesaian di kertas. Foto, upload di sana. Ya, Google Form bentuknya. Termasuk LKPD yang sudah diselesaikan tiap kelompok, upload juga di tugas itu. Bisa dipahami? Bisa, Bisa Pak. dipahami? Bisa, Pak. Baik. Terima Siap, kasih bisa. anak-anak dari awal sampai akhir sudah selesai ya pelaksanaan pertemuan kita hari ini di materi tentang barisan dan deret aritmatika. Bisa dibuka semua kameranya? Ya, Bisa? bisa, Pak. Oke, kita salam namis dulu ya. Pak, jangan lupa. 1 2 3 semangat sukses surga. Sukses Surga. Ya, terima kasih anak-anak pertemuan hari ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Begitu juga terutama Kang Suhendra yang sedang sakit di rumah, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan tetap ingat, Amin. Get well, selalu jaga jarak, kita selalu dan selalu cuci tangan atau tetap menggunakan hand sanitizer bawa kemana-mana kalian ketika bepergian. Ya mudah-mudahan pandemi cepat selesai. Sehat terus. Sampaikan salam hormat Bapak kepada orang tua kalian di rumah. Oke, kita tutup Baik, Pak. pertemuan Maya kali ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak yang Bapak cintai banggakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.